Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan sedikit tentang laporan arus kas PSAK kedua untuk memenuhi tugas membuat video mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari kelas 3B akuntansi perpajakan. Saya mahasiswa dari Akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama itu adalah definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Untuk pengklasifikasian arus kas yaitu ada 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, ada manfaat laporan arus kas, yaitu manfaatnya untuk mengambil keputusan yang ekonomis. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, membantu pemakai memperoleh informasi kemampuan perusahaan memperoleh kas. Kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama yang menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi itu ada 2. Yang pertama, inflow, kas masuk, dan outflow, kas keluar. Yang mana inflow itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Dan yang ketiga adalah penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Dan untuk outflow-nya itu terdiri dari 1. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Kedua, pembayaran untuk karyawan. Ketiga, pembayaran klaim asuransi. Dan keempat, pembiayaan biaya operasional. Selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan 2 metode, yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Tapi dianjurkan untuk melaporkannya dengan metode langsung karena informasinya itu yang lebih berguna. Dan untuk penyusunan arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Selanjutnya adalah bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan. Nah, itu didapat dari penjualan neto yang dikurangi kenaikan piutang dagang dan ditambah penurunan piutang dagang. Selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok, yaitu beban pokok penjualan dikurangi kenaikan utang dagang dan ditambah penurunan utang dagang, ditambah kenaikan persediaan dan dikurangi penurunan persediaan. Selanjutnya ada pembayaran kepada karyawan, beban gaji bagi penjual dan bagi ADM umum, yaitu ditambah penurunan beban gaji akrual
dikurangi kenaikan beban gaji akrual, dikurangi kenaikan beban pajak akrual, ditambah kenaikan pajak di muka, dan dikurangi penurunan pajak di muka. Selanjutnya ada pembayaran bunga dan beban keuangan, yaitu beban keuangan ditambah penurunan beban bunga akrual, dikurangi kenaikan beban bunga akrual. Selanjutnya ada penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, yaitu penghasilan keuangan, bunga dan dividen yang dikurangi kenaikan piutang bunga atau dividen, ditambah penurunan piutang bunga dan dividen. Selanjutnya ada pembayaran untuk beban operasional lainnya, yaitu beban operasional, beban penjualan, beban admin dan umum minus beban gaji, yaitu ditambah kenaikan beban di muka, dikurangi penurunan beban di muka, ditambah penurunan beban akrual, dikurangi kenaikan beban. Selanjutnya ada arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasional, dikurangi beban depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya ada arus kas investasi. Pengertiannya adalah aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Untuk bahan utama penyusunannya, arus kas investasi adalah aset tidak lancar, komparatif, inflow, dan outflow, yaitu inflow yang terdiri dari 1. Penerimaan penjualan aset tetap tak berwujud dan aset jangka panjang lain. Kedua, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Ketiga, ada penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Keempat, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Untuk outflow-nya terdiri dari 1. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kedua, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya, arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bahan utama penyusunannya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflow dan outflow, yaitu terdiri inflow 1. Penerimaan kas dan penerbitan saham. Kedua, penerimaan kas dan penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Untuk outflow-nya terdiri dari 1. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Kedua, pelunasan pinjaman. Ketiga, pembiayaan kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Untuk selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama ada bunga. 1. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan, itu untuk alternatif. Dan yang kedua ada beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi untuk alternatif. Selanjutnya ada dividen. 1. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi alternatif. Kedua, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau investasi alternatif. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Nah,
arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dan aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.